Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Sapitri, dan rekan saya, Rani Wulandari. Kami akan mempresentasikan mini proyek kelompok kami, yaitu menghitung leukosit dengan menggunakan kamar hitung. Adapun topik presentasi kami, yang pertama tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara kerja, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis leukosit dan cara menghitung jumlah leukosit menggunakan kamar hitung. Kemudian dasar teori, darah adalah fluida mengalir pada tubuh manusia dan vertebrata tingkat tinggi lainnya. Darah berperan penting dalam semua proses fisiologi di dalam tubuh makhluk hidup. Darah berperan penting sebagai fluida yang membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, kemudian membawa kembali hasil metabolisme nutrisi tersebut untuk kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi hasil metabolisme tersebut, yang melibatkan bantuan organ-organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Darah yang mengalir membawa leukosit dapat diumpamakan sebagai bala tentara yang berasal dari pertahanan dalam tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi yang berlanjut. Leukosit berasal dari kata leu dan sit, leukosit. Leuko yang artinya putih, site yaitu sel atau sel darah putih merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel. Berbeda dengan eritrosit, leukosit juga mempunyai hemoglobin maupun kemampuan untuk membawa oksigen. Leukosit pada umumnya dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Selanjutnya, leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Sel ini menahan masuknya benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui dua jalan, yaitu fagositosis dan mengaktifkan respon imun tubuh. Fungsi yang lain dari leukosit yaitu menyerang mikroorganisme atau benda asing yang telah dikenal atau bersifat spesifik, seperti virus HIV, sel kanker, bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan memusnahkan jaringan yang berasal dari sel-sel tubuh yang rusak atau mati. Kemudian fungsi leukosit terkait respon imun bawaan yaitu pengenalan antigen, solube defense, mekanisme pertahanan seluler, fagositosis, mekanisme pertahanan seluler, sel NK, natural killer, dan peradangan atau inflamasi. Sedangkan fungsi leukosit terkait imun adaptif yaitu pematangan limfosit B dan T. Pengaktifan limfosit B dan T, respon kekebalan humoral, dan respon kekebalan yang diperantarai oleh sel. Kemudian hitung jenis leukosit dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Diagnosis rutin pemeriksaan hitung jenis leukosit dilakukan dengan mesin penghitung sel. Teknologi yang digunakan untuk pemeriksaan hitung jenis bergantung pada tipe mesin dengan mengenali berbagai karakteristik sel, seperti ukuran, pembiasaan optik, impedansi, dan sebagainya juga menurut ulasan sitokimiawi. Namun, bila hal tersebut berhubungan dengan pengenalan sel-sel patologis, validitas jenis pemeriksaan diferensiasi tersebut sebagian besar terbatas. Karena itu, penilaian morfologi sediaan napas darah dengan menggunakan mikroskop masih menjadi dasar diagnosis hematologi. Hitung sel manual menggunakan hemositometer atau kamar hitung. Yang paling umum digunakan adalah infrared Neubauer yang terdiri dari dua permukaan yang terangkat. Masing-masing kotak counting area berukuran 3 mm kali 3 mm. Total area adalah 9 mm kuadrat. Kemudian dipisahkan oleh parit berbentuk H. Counting area terdiri dari 9 kotak. Masing-masing kotak berukuran 1 mm kali 1 mm. Dari 9 kotak tersebut terdapat 4 kotak di setiap sudut kamar hitung, kiri atas atau kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah. Dibagi menjadi 16 kotak dan digunakan untuk menghitung sel leukosit. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat di sini menggunakan mikroskop spuit hemositometer. Hemositometer ini di dalamnya terdapat selang dan pipet leukosit. Selanjutnya yaitu deklas. Untuk bahan menggunakan darah EDTA, tisu, truk, dan sarung tangan. Baiklah, untuk selanjutnya cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Wulandari. Kepada Rani dipersilahkan. Selanjutnya yaitu cara kerja dari menghitung leukosit. Yang pertama, mengambil selang pada box hemositometer dan menghubungkan pipet leukosit dan spuit pada kedua ujungnya. Yang kedua, mengambil darah hingga angka 1 untuk pengenceran 10 kali. Yang ketiga, setelah sampai angka 11, maka lepas spuit dan selang, pastikan pipet ditutup pada salah satu ujungnya. Langkah yang keempat, menutup kedua ujung dan kocok secara horizontal selama 1-3 menit. Langkah yang kelima, membuang 1-4 tetes pertama pada tisu yang tersedia. Langkah keenam yaitu meneteskan campuran darah
pada parit-parit pada ujung-ujung bilik hitung hingga campuran masuk ke dalam bilik hitung. Langkah yang selanjutnya, hitung leukosit pada kotak-kotak tepi. Yang terakhir, mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang sedang dan pencahayaan yang redup. Adapun hasil pengamatan dari praktikum menghitung leukosit yaitu tampak di tanda panah bentuk dari leukosit itu sendiri. Adapun perhitungan jumlah leukosit dengan rumus jumlah leukosit sama dengan N per V dikali P, yang mana N sama dengan jumlah total leukosit, V sama dengan P dikali L dikali T, atau jumlah kotak. P sama dengan pengenceran. Jika hasil pengamatan kita masukkan ke dalam rumus menghitung jumlah leukosit, N sama dengan 22 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 17 sama dengan 77. V sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Pengenceran sama dengan 10. L sama dengan 77 dibagi 0,4 dikali 10 sama dengan 1925 sel per milimeter kuadrat. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yang pertama, terdapat jenis-jenis leukosit yang terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Yang kedua, jumlah leukosit setelah melakukan pengamatan di bawah mikroskop dan melakukan perhitungan jumlah leukosit dan didapatkan hasil yaitu 1925 sel per milimeter kuadrat. Jumlah leukosit yang telah dihitung ini merupakan kategori yang rendah. Jumlah leukosit normal yaitu 4.000 sampai 10.000 sel per milimeter kuadrat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani atas penjelasan materinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.